ada yang menurut senior melakukan sesuatu yang menurut senior ini salah. Apa yang dilakukan, dia masuk kelas menggunakan baju olahraga. Motif Tegar aniaya junior hingga tewas, pukul korban karena baju olahraga, ngaku tradisi taruna. Terungkap alasan Tegar Raffi Sanjaya 21 tahun, menganiaya juniornya Putu Satria Ananta Rustika 19 tahun hingga tewas. Tegar ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan berat di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Penganiayaan itu dilakukannya di toilet lantai 2 gedung STIP Jakarta pada Jumat, tanggal 3 Mei tahun 2024, pagi tepatnya setelah olahraga. Saat diperiksa, Tegar mengaku melakukan pemukulan lantaran korban masih mengenakan baju olahraga saat memeriksa ruang kelas. Pukulan yang dilakukan Tegar bertujuan untuk memberikan hukuman kepada juniornya tersebut. Di sisi lain, Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan mengatakan Tegar melakukan pemukulan sebanyak 5 kali dan mengenai ulu hati korban. Ada penindakan terhadap junior karena dilihat ada yang salah menurut persepsinya senior sehingga dikumpulkan di kamar mandi, ungkapnya, Sabtu, tanggal 4 Mei tahun 2024. Saat kejadian, diketahui korban bersama 4 rekannya seangkatan sedangkan pelaku juga bersama 4 rekannya. Yang dikumpulkan kamar mandi ini ada 5 orang, nah korban ini adalah orang yang mendapatkan pemukulan pertama dan yang 4 temannya belum sempat, bebernya. Hukuman fisik yang diberikan senior ke junior itu disebutkan sebagai tradisi taruna. Korban tewas saat masih mengenakan baju olahraga STIP Jakarta. Baju berwarna oranye dengan tulisan Zero Violence menjadi salah satu barang bukti kasus ini. Tulisan dalam baju tersebut berisi pesan tak adanya kekerasan di lingkungan STIP Jakarta. Lanjut Gideon, ia menyatakan Tegar merupakan pelaku tunggal meski ada 4 rekannya saat terjadi pemukulan. Akibat perbuatannya, Tegar dijerat dengan pasal 38 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 351 KUHP tentang penganiayaan berat. Pelaku disebutkan terancam akan mendapat hukuman 15 tahun penjara. Berdasarkan hasil autopsi, pukulan kepada korban mengakibatkan pecahnya jaringan paru-paru. Selain itu, upaya pertolongan pertama yang dilakukan tersangka tidak sesuai prosedur sehingga mengakibatkan korban meninggal. Ketika dilakukan upaya, menurut tersangka ini adalah penyelamatan di bagian mulut, sehingga itu menutup oksigen saluran pernapasan, kemudian mengakibatkan organ vital tidak mendapat asupan oksigen sehingga menyebabkan kematian, tuturnya. Ia menerangkan tersangka sempat panik dan berupaya melakukan pertolongan pertama dengan cara memasukkan tangannya ke dalam mulut korban. Namun ternyata upaya tersebut justru berakibat fatal kepada korban. Jadi luka yang di paru itu mempercepat proses kematian, sementara yang menyebabkan kematiannya justru setelah melihat korban pingsan atau tidak berdaya, sehingga panik kemudian dilakukan upaya-upaya penyelamatan yang tidak sesuai prosedur, tegasnya. Sementara itu, Ketua STIP Jakarta, Ahmad Wahid, menyatakan kasus penganiayaan yang mengakibatkan kematian di luar kuasa kampus. Ia menyampaikan pelaku memukul korban karena masalah pribadi dan bukan dalam kegiatan kampus. Pihaknya pun menyerahkan kasus ini ke kepolisian dan berjanji akan memberi sanksi tegas kepada pelaku. Yang jelas terduga pelaku sanksinya kita keluarkan, karena sesuai tata tertib taruna yang berlaku jika bersalah karena kekerasan kalau terbukti akan kita berikan sanksi, pungkasnya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.